Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam selalu tercurahkan atas utusan Allah, keluarga, sahabat, dan yang mencintainya. Topik Tadabbur Al-Quran kita kali ini ialah Maurice Bucaille masuk Islam gara-gara Fir'aun. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Karim Tarjamah Tafsiriyah yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Andas Muhammad Tholib sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fal yauma nunajjika bi badanika wahai Fir'aun. Pada hari ini jasad kamu kami selamatkan. Litakuna liman khalfaka ayatan, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sudah kami. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sungguh sebagian besar manusia senantiasa melalaikan peringatan-peringatan kami. Al-Quran Surah Yunus surah nomor 10 ayat 92. Hadirin, dalam tafsir At-Tabari oleh Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari dari hadis sebagai berikut. An Abdullah bin Sidad, dari Abdullah ibnu Sidad. Fal yauma nunajjika bi badanika wahai Fir'aun, pada hari ini jasad kamu kami selamatkan. Qala Rasulullah bersabda, bibadanuhu, tubuhnya. Yang dimaksud tubuh ialah jasaduhu, mayatnya. Roma bihil bahru, laut melemparkannya, atau laut memeliharanya. Sungguh antara Al-Quran dan hadis sejalan,
tak terpisahkan. Walaupun jasad Fir'aun entah di mana keberadaannya, walaupun tak melihat hal yang terjadi, dan laut di mana kejadiannya, tetap saja hadis membenarkan apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa fal yauma nunajjika bibadanika, wahai Fir'aun, pada hari ini jasad kamu kami selamatkan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Dr. Maurice Bucaille, bangsa Prancis, pada tahun 1975 berkata pada diri sendiri, apakah masuk akal mumi di depanku ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu? Padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan. Profesor Bucaille tak bisa tidur. Dia meminta untuk datangkan kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Dia membaca Taurat yang menceritakan air pun kembali seperti semula menutupi kereta pasukan Fir'aun dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut. Di belakang mereka tidak tertinggal satu pun di antara mereka. Kemudian dia membandingkan dengan Injil. Ternyata Injil juga tidak membicarakan tentang diselamatkan jasad Fir'aun, dan masih tetap utuh. Karena itu ia semakin bingung. Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi tidak ada keputusan yang menggembirakannya. Tak ada pikiran yang membuatnya tenang semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekannya tersebut, yakni kabar bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Dia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kalangan muslimin. Dari sini kemudian terjadi perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dari ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun, dan pengejaran Musa hingga ia tenggelam, dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari laut. Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut, selain membuka mushaf Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wahai Fir'aun, pada hari ini jasad kamu kami selamatkan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu. Sungguh sebagian besar mereka senantiasa melalaikan peringatan-peringatan kami. Quran surah 10 ayat 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Bucaille. Ia mengatakan pada ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar, dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyeru dengan lantang,
Sungguh aku masuk Islam, aku beriman dengan Al-Quran ini. Ia pun kembali ke Perancis dengan wajah baru, berbeda dengan wajah pada saat dia pergi dulu. Sejak masuk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran, serta mencari satu pertentangan ilmiah yang dibicarakan Al-Quran. Semua hasil penelitiannya tersebut kemudian ia bukukan dengan judul Bible Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern. Judul asli dalam bahasa Prancis La Bible, La Coran, et La Science. Buku yang dirilis tahun 1976 ini menjadi bestseller internasional atau laris di dunia muslim dan telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa utama umat muslim di dunia. Karenanya ini menerangkan bahwa Al-Quran sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains, sedangkan Alkitab atau Bible tidak demikian. Bukai dalam bukunya mengkritik Bible yang dianggap tidak konsisten dan penemuannya diragukan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan tadabbur Al-Quran kita kali ini ialah Profesor Maurice Bucaille tengah melihat dengan mata hatinya bahwa ternyata Fir'aun benar telah diselamatkan jasadnya oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu. Akhirnya memang benar Maurice Bucaille masuk Islam gara-gara Fir'aun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.